Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Dwi Wahyudi dengan NIM D1A023130. Di sini saya akan menjelaskan tentang nematoda parasit Hoplolaimus galeatus pada tanaman jambu biji. Genus Hoplolaimus dikenal sebagai nematoda yang mampu menembus jaringan akar secara parsial sambil tetap bergerak aktif di dalam dan di luar jaringan. Pada tanaman jambu biji, sifatnya menyebabkan kerusakan akar tidak terfokus pada satu titik, melainkan menyebar mengikuti jalur pergerakan nematoda. Secara biologis, Hoplolaimus memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi tanah tropis, termasuk tanah berpasir dan aerasi tinggi yang umum ditemukan pada lahan jambu biji di Indonesia. Kemudian, ciri-ciri morfologi dari nematoda Hoplolaimus, bentuk tubuhnya silindris dan relatif besar. Kutikulanya tebal dan memiliki banyak cincin atau lipatan. Selanjutnya, pada bagian stiletnya panjang dan kuat, memiliki basal knobs atau tonjolan di pangkal stilet yang berkembang baik. Fungsinya memungkinkan penembusan dinding sel akar seperti pada tanaman jambu biji secara mekanis. Kemudian pada bagian esofagus atau kerongkongan memiliki struktur yang besar dan berkembang baik, terdiri atas tonjolan di tengah dan tonjolan di pangkal, yang berfungsi menunjang aktivitas makan intensif. Kemudian pada siklus hidup dimulai dari telur yang diletakkan di sekitar permukaan akar atau tanah dekat zona perakaran. Telur menetas menjadi juvenil yang berkembang hingga fase infektif, aktif bermigrasi mencari akar. Setelah mencapai akar, nematoda menembus jaringan secara semi-endoparasit. Lalu, nematoda terus bermigrasi sambil memakan sel korteks akar. Berbeda dengan nematoda sedentari, Hoplolaimus tidak menetap di satu lokasi. Pada iklim tropis Indonesia, siklus hidup berlangsung cepat seiring pertumbuhan akar jambu biji. Kemudian proses patogenesisnya. Proses patogenesis Hoplolaimus dimulai dengan penetrasi stilet ke dinding sel akar, menyebabkan kerusakan mekanis langsung seperti lesi memanjang pada jambu biji. Migrasi berulang mengelupas korteks akar, membentuk saluran nekrosis dan menghambat penyerapan air serta hara secara optimal. Aktivitas makan mengganggu fisiologis akar. Hilangnya tekanan turgor, metabolisme terganggu, dan jaringan pengangkut rusak. Luka membuka akses patogen sekunder seperti Fusarium oxyporum dan Pythium. Aktivitas makan menimbulkan gangguan fisiologis karena hilangnya tekanan turgor, terganggunya metabolisme akar, dan rusaknya jaringan pengangkut internal. Selanjutnya, pada gejala serangan, pada gejala yang terjadi di akar itu ada seperti perubahan warna menjadi kecoklatan, muncul bercak nekrosis memanjang, korteks akar mudah terkelupas, akar tampak kering, rapuh, dan kehilangan struktur korteks. Itu pada serangan berat. Selanjutnya, pada gejala yang terjadi pada tajuk, itu akan terjadi klorosis, kerdil, dan daun menguning, lalu pertumbuhan tidak seragam. Kemudian, pada pengendalian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nematoda ini. Pertama, dengan cara rotasi tanaman, menggunakan spesies non-inang seperti Cerealia, ini akan membantu memutus siklus hidup nematoda dan menurunkan populasi juvenil. Lalu cara yang kedua dapat dilakukan dengan pengendalian hayati dengan menggunakan bakteri antagonis seperti Bacillus sp atau Pseudomonas sp. Karena bakteri ini menghasilkan metabolit anti-nematoda, memperkuat pertahanan akar, dan bersaing di tanah. Lalu, cara yang ketiga, dengan cara perbaikan tanah. Pemberian bahan organik seperti kompos matang atau pupuk kandang fermentasi, tujuannya memperkaya mikroba antagonis dan memperbaiki tekstur tanah. Tanah kaya organik memiliki populasi nematoda parasit lebih rendah.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah Hoplolymus galeatus merupakan nematoda parasit akar penting pada tanaman jambu biji yang menyebabkan kerusakan sistem perakaran secara progresif melalui aktivitas migratori dan makan. Serangan nematoda ini berdampak pada penurunan penyerapan air dan hara, yang selanjutnya menurunkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemahaman mengenai biologis, siklus hidup, dan gejala serangannya menjadi dasar penting dalam merancang strategi pengendalian terpadu yang efektif dan ramah lingkungan pada budidaya jambu biji. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.